Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Madani dari kelas 12 4 SMA 6 Tambun Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan itu apa sih? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Jadi, semakin banyak zat terlarutnya, semakin besar juga sifat koligatifnya. Hah, maksudnya? Gini nih, misalnya, kalian ingin melarutkan 2 gula dalam takaran dan gelas yang berbeda. Gelas yang pertama, kalian melarutkan 3 sendok gula, dan untuk gelas kedua, kalian melarutkan 5 sendok gula. Namun, dengan air yang sama, yaitu 500 ml. Nah, karena gula termasuk zat terlarut, jadi bisa kita simpulkan kan, sifat koligatif pada gelas kedua akan lebih besar daripada gelas pertama. Nah, udah paham pengertiannya kan? Sekarang kita lanjut ke pembahasan ya. Berdasarkan daya hantar listriknya, sifat koligatif dibagi menjadi 2, yaitu sifat koligatif elektrolit dan sifat koligatif non-elektrolit. Sifat koligatif larutan ini memiliki 4 macam: penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan terakhir tekanan osmotik. Eits, tunggu dulu. Namun, pada video pembahasan kali ini, saya hanya akan membahas 1 dari 4 macam tersebut, yaitu kenaikan titik didih. Oke, saya akan membahas kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih atau delta TB dengan B dari kata boil. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih, titik didih itu apa sih? Titik didih adalah di mana suhu ketika uap zat cair sama dengan tekanan udara luar. Kenaikan titik didih 1 atmosfer sama dengan 100 derajat Celcius. Artinya, jika kita memanaskan air hingga mencapai 100 derajat Celcius, maka tekanan uap air akan mencapai 1 atmosfer sehingga air akan mendidih. Konsentrasi tetapan yang digunakan pada kenaikan titik didih adalah tetapan kenaikan titik didih molal atau KB. Titik didih merupakan hasil kali tetapan kenaikan titik didih molal dikali molalitas larutan. Nah, biar makin paham, kita coba lanjut ke contoh soal ya. Natrium hidroksida 1,6 gram dilarutkan dalam 500 gram air. Hitung titik didih larutan tersebut. Nah, dari soal tadi kita bisa menyimpulkan massa zat terlarut kita mendapat 1,6 gram, massa pelarut kita dapat 500 gram, dan KB 0,52. Setelah itu, kita substitusikan dalam rumus yaitu delta TB sama dengan M dikali KB. Kita akan mendapatkan rumus gram per mR NaOH dikali 1000 per P dikali KB. Nah, kita substitusi semua tuh angkanya, sehingga kita mendapatkan 0,04 dikali 2 dikali 0,52 dan mendapatkan hasil 0,0416. Tetapi tadi itu masih delta TB, sehingga kita harus mencari TB-nya dulu dengan cara 100 derajat Celcius ditambah delta TB yang menghasilkan 100,0416 derajat Celcius. Gimana nih? Udah paham kan? Oke, sampai segitu dulu ya video pembahasan saya ini. Saya Mutiara Madani, izin pamit undur diri. Sampai ketemu lagi.